Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu bersemangat ya. Kembali lagi di sini bersama Bu Sakila. Kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika, yaitu materi pengukuran pada tema 3 subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, materi pengukuran pada tema 3, benda di sekitar kita, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1 dan 3. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit satu satuan baku dengan tepat. Dan juga, Ibu berharap anak-anak dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Lanjut ya, apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas pada suatu benda dalam bentuk satuan ukur. Jadi, pengukuran itu adalah suatu ukuran, suatu benda yang dibentuk dalam satuan ukur. Seperti itu ya, dinyatakan dalam satuan ukur. Apakah kalian pernah mengukur panjang suatu benda? Tentu saja pernah ya. Nah, dalam mengukur panjang suatu benda itu digunakan sebuah alat. Nah, alat ini dinamakan alat ukur. Di sini ada beberapa contoh alat ukur. Ada penggaris, meteran pita, meteran saku, meteran gulung, dan jangka sorong. Nah, pada masing-masing alat ukur ini terdapat kegunaan yang berbeda-beda. Akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, penggaris. Penggaris ini bentuknya adalah panjang seperti ini ya. Ini penggaris biasanya itu hanya mencapai 30 cm, tetapi ada juga yang 60 cm. Ya, jadi penggaris ini adalah digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Jadi, saat mengukur benda-benda yang kecil seperti pensil, buku tulis, menghapus, itu digunakan penggaris. Selanjutnya, alat ukur meteran pita. Nah, meteran pita ini yang bentuknya seperti ini ya, seperti kain yang berbentuk panjang digulung seperti ini. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk penjahit, mengukur panjang anggota badan, panjang kain, dan sebagainya. Jadi apabila kalian membuat baju, pasti penjahit itu menggunakan meteran pita ini untuk mengukur panjang badan, panjang tangan, panjang bahu, dan lain-lainnya seperti itu. Dan juga dapat digunakan untuk mengukur panjang kain. Selanjutnya adalah meteran saku. Nah, meteran saku ini biasanya digunakan oleh tukang kayu atau pekerja bangunan karena bentuknya yang kecil dan mudah dibawa. Jadi biasanya digunakan untuk mengukur kayu, mengukur panjang kayu, atau mengukur luas ruangan seperti itu. Selanjutnya, alat ukur selanjutnya adalah meteran gulung. Nah, meteran gulung ini biasanya digunakan untuk tukang bangunan untuk mengukur tanah. Nah, meteran gulung ini panjangnya lebih panjang daripada meteran saku. Apabila meteran saku itu untuk mengukur ruangan, apabila meteran gulung ini digunakan untuk mengukur tanah. Alat ukur selanjutnya adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk penelitian, untuk mengukur benda-benda yang kecil, garis tengah benda berbentuk bundar, atau kedalaman lubang. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu satuan ukur pada penggaris. Jadi karena kita tadi sudah belajar mengenai alat-alat ukur, selanjutnya kita akan mempelajari satuan ukur pada penggaris. Nah, satuan ukur pada penggaris ini biasanya ada 3 ya. Dalam satu penggaris ini biasanya terdapat 3 satuan ukur. Yang pertama itu sentimeter. Yang sentimeter ini yang sebelah sini ya, yang mempunyai jarak yang sedang. Nih, seperti dari 0 ke 1 ini namanya sentimeter. Selanjutnya adalah milimeter. Milimeter ini adalah yang garis-garis kecil ini. Ini yang dinamakan milimeter. Jadi
dalam 1 cm itu terdapat 10 mm seperti itu ya. Jadi 1 cm sama dengan 10 mm. Nah, selanjutnya ini yang jaraknya jauh-jauh ini adalah inci namanya. Tapi biasanya penggaris itu yang digunakan adalah sentimeternya. Ya. Yang biasa digunakan adalah satuan ukur sentimeter. Lanjut ya. Nah, untuk mengukur suatu benda menggunakan penggaris, salah satu ujung benda harus sejajar dengan angka 0. Di sini Ibu ada foto nih, ada gambar sebuah pensil yang diukur dengan penggaris. Di sini ujung kiri pensil ini itu disejajarkan dengan angka 0. Lalu yang diukur adalah di bagian yang lainnya. Nah, ini ya bagian yang lainnya ini sejajar dengan angka 7. Jadi panjang pensil di atas adalah 7 cm seperti itu. Ya. Nah, apabila hasil pengukuran tidak menunjukkan angka yang tepat, gunakan pembulatan ke sentimeter terdekat. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada buku yang panjangnya itu tidak tepat pada angka. Nah, tapi di sini panjangnya itu mendekati angka 5. Jadi, yang ditulis di sini adalah pembulatannya panjang buku di atas adalah 5 cm. Seperti itu ya. Lanjut, Ibu ada contoh lagi nih. Nah, di sini ada gambar handphone, gambar ponsel. Nah, di gambar ponsel ini itu panjangnya itu tidak sesuai juga, tidak sejajar dengan angka. Nah, jadi kita cari yang paling terdekat. Angka yang paling terdekat di sini adalah angka 6. Jadi, panjang handphone di atas adalah 6 cm. Gitu ya. Oke, selesai sudah pembelajaran pada kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.